Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Agus Supriyanto, kedua Sofia Faza, ketiga Ratih Dewi Safitri. Kami di sini akan mengulas tentang Kitab Sahih Bukhari. Berikut ulasan kami. Kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari merupakan kitab koleksi hadis yang disusun oleh Imam Bukhari yang hidup antara tahun 194 Hijriah hingga tahun 256 Hijriah. Sahih Bukhari adalah ringkasan dari judul kitab Al-Jami Al-Sahih Al-Musnad min Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Sunnahi wa Ayamih. Di dalam Sahih Al-Bukhari terdapat lebih dari 7.000 hadis, yang termasuk diulang di dalam 97 jilid buku. Setiap jilid tersebut dipilah lagi menjadi bagian-bagian yang membahas persoalan tertentu seputar hukum Islam. Aku menyempurnakan kitab Jami Sahih selama 16 tahun. Kenal Al-Bukhari saat menceritakan bagaimana ia menyelesaikan kitabnya. Aku menyusunnya dari 600.000 hadis sahih yang kukumpulkan dari berbagai belahan dunia. Aku menjadikan hadis-hadis ini sebagai hujah antara diriku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Al-Bukhari. Setelah usaha kerasnya mengumpulkan ratusan ribu hadis tersebut, ia lalu menyusunnya sedemikian rupa hingga sempurna seperti yang kita ketahui sekarang. Biografi Imam Bukhari. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau lebih dikenal dengan Imam Bukhari. Ia lahir di kota Bukhara atau kini menjadi bagian dari negara Uzbekistan pada tanggal 21 Juli tahun 810 Hijriah. Secara formal, Imam Bukhari menempuh pendidikan di tempat kelahirannya sendiri. Ketika usianya menginjak 11 tahun, ia telah hafal 2 buah kitab hadis karya Ibnu Al-Mubarak dan Waqi, lengkap dengan pandangan-pandangan ulama terhadap kedua hadis tersebut. Pada tahun 210 Hijriah, ia bersama ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Pesona kota Mekah dengan ulama-ulama ilmu hadis yang mumpuni membuat Imam Bukhari betah dan tidak kembali ke negara asalnya bersama ibu dan saudaranya. Keluasan ilmu beliau terdengar ke berbagai pelosok bumi ini, sehingga tidak heran jika begitu banyak penuntut ilmu yang mendatanginya untuk bertalaki ilmu. Menurut Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, jumlah murid yang mendengarkan dan meriwayatkan dari beliau kitab Sahih Bukhari berjumlah 90.000 orang. Di antara murid beliau yang terkenal antara lain Imam Al-Tirmizi, Imam Al-Marwazi, Imam Ibnu Kuzaimah, Imam Abu Ali Sholeh Al-Asadi, Imam Abu Ja'far Al-Hadrami, dan lain sebagainya. Kemudian kami akan menjelaskan beberapa jilid yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratih Dewi Safitri, NIM 201211007. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu dan iman. Dalam kitab kuning Sahih Bukhari, ilmu memiliki banyak bab. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu yang pertama yaitu tentang keutamaan ilmu itu sendiri. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saya sedang tidur, lalu didatangkanlah segelas susu, lalu saya meminumnya setengah, dan keluarlah cairan bening dari kuku saya dan juga jari saya, dan setengahnya lagi saya berikan kepada Ibnu Khattab. Lalu mereka bertanya, takwilkah, apakah ini wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, ilmu. Yang kedua yaitu orang yang diberi ilmu lalu mengajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan apakah yang Allah berikan kepada orang yang diberi petunjuk dan ilmu adalah sebagai hujan lebat yang airnya turun ke tanah, lalu diserap oleh tanah dengan baik. Tanah tersebut memiliki sifat kasar sehingga air dapat terserap dengan baik dan di atasnya tumbuh beberapa rerumputan. Di sisi lain juga terdapat tanah yang memiliki sifat licin sehingga air yang terserap oleh tanah tidak dapat terserap dengan baik dan di atasnya tidak dapat tumbuh rerumputan. Demikianlah Allah menggambarkan perumpamaan bagi orang yang berilmu dan mau mengajarkannya dan orang yang lalai dalam berilmu. Yang kedua yaitu tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam terdiri dari 5 perkara. Salah satunya adalah iman. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Iman kita dapat bertambah dan dapat pula berkurang.
Allah berfirman dalam surat Al-Fat ayat 4 yang berarti supaya kalian meningkatkan iman kalian. Selain itu, orang beriman adalah mereka yang mencintai kaum Ansor. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang beriman adalah mereka yang mencintai kaum Ansor, dan orang-orang yang munafik adalah mereka yang membenci kaum Ansor. Selain itu juga, orang beriman merupakan mereka yang mencintai saudaranya sesama muslim, sehingga mereka mencintainya seperti mereka mencintai dirinya sendiri. Dan selain itu, orang beriman adalah mereka yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zatku dan jiwaku terdapat pada genggamannya. Maka apabila salah satu di antara kalian tidak mencintaiku, maka aku akan dicintai olehnya tanpa orang tua dan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Fazaroyani, NIM 2012111020. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab wudhu. Bab ke-1. Apa-apa yang diwahyukan mengenai wudhu dan firman Allah. Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Abu Abdillah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kewajiban wudhu itu sekali-sekali. Beliau juga berwudhu 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali, dan tidak lebih dari 3 kali. Para ahli ilmu tidak menyukai berlebihan dalam berwudhu dan melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, tiada sholat yang diterima tanpa wudhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah diterima sholat orang yang berhadas sehingga ia berwudhu. Seorang laki-laki Hadramaut bertanya, apakah hadas itu, wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, kentut yang tidak berbunyi atau kentut yang selanjutnya yaitu bab mandi. Firman Allah Ta'ala, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air besar atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Al-Maidah ayat 6. 1. Berwudu sebelum mandi. Aisyah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata bahwa apabila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mandi janabah, beliau mulai dengan membasuh kedua tangan beliau. Kemudian beliau wudhu sebagaimana wudhu untuk sholat. Kemudian beliau memasukkan jari-jari beliau ke dalam air. Lalu beliau menyeling-nyelingi pangkal rambut. Kemudian beliau menuangkan, atau dalam satu riwayat, sehingga apabila beliau merasa sudah meratakan air ke seluruh kulitnya, beliau menuangkan 3 ciduk pada kepala beliau dengan kedua tangan beliau. Kemudian menuangkan air pada beliau secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, kitab Sahih Al-Bukhari ini merupakan kitab yang disusun hanya memuat hadis-hadis sahih saja. Dalam kitab ini termuat kurang lebih 7.000 hadis yang sebagiannya berulang-ulang yang diseleksi Al-Bukhari dari 600.000 buah hadis yang dikumpulkannya. Kemudian masih terbagi lagi menjadi 97 jilid buku atau bab, yang di dalamnya membahas persoalan tertentu seputar hukum Islam. Seperti yang kami jelaskan tadi, semisal bab iman, ilmu, wudhu, mandi, sholat, dan lain sebagainya. Dengan kerja keras dan waktu yang cukup lama, sekitar 16 tahun, Al-Bukhari dapat menyelesaikan penyusunan kitab ini. Baik, itulah tadi beberapa ulasan tentang kitab Sahih Bukhari yang dapat kami utarakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.